Padahal cuman walnutnya ini yang kita isi ember yang kedua. Barangkali ada di antara teman-teman yang penasaran seperti apa atau walnut itu, atau bagaimana sih kita atau cara kita mengambil kacangnya. Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya saya mulai dengan beraktivitas di dalam rumah. Saya tadi barusan cuci piring dan sekarang kita akan beres-beres untuk mencuci cover bed dan selimutnya si Zeb. Kita nyucinya nanti di rumah sana saja teman-teman, karena kalau di sana ada mesin cuci yang besar untuk mencuci selimut maupun cover bed seperti ini ya. Yuk langsung saja. Di sini juga ada mesin cuci, tapi untuk mencuci baju saja teman-teman. Berantakan nih anak wedok. Teman-teman, kita angkut ke sana. Kalau yang ini nggak usah dicuci. Let's go. Khusus untuk nyuci besar. Nah teman-teman, biarkan saja mesinnya mencuci sendiri. Sekarang kita akan ke kebun belakang sana. Saya akan mengajak kalian untuk kita mungutin kacang walnut. Seperti apa penampakannya, apakah banyak, apakah sedikit. Karena tahun ini memang tahun walnut teman-teman. Jadi sebenarnya saya jarang banget mungutin kacang walnut yang dari kebun belakang. Biasanya yang saya pungutin adalah yang dua pohon yang di belakang garasi di halaman depan situ. Tapi ya nggak apa-apa, kita pungutin saja. Kita bisa gunakan untuk dimix dengan kayu perapian ya teman-teman, untuk bahan bakar perapian selama musim dingin nanti. Karena walnut itu kalau untuk bahan bakar perapian baunya enak teman-teman, jadi seperti candling gitu ya, aromanya di ruangan itu lebih enak dan perapiannya lebih panas daripada kayunya ya, kayu-kayu biasa. Kita bawa traktor teman-teman. Ya Allah, meses, pokoknya meses banget di mana-mana. Saya nggak tahu berapa ember. Emberku warna-warni ya teman-teman. Ada orange, ada biru, ada hijau. Di toko pertanian ada teman-teman seperti ini. Kita bisa beli, paling satunya $4. Kita juga bawa buat nge-rake. Ini kemarin sudah di blow virgil, udah kayak gini lagi. Nggak bisa di keep bersih gitu kalau garasi doornya selalu terbuka teman-teman.
Wow, finally we arrive at our destination. Nah, ini teman-teman yang akan saya pungutin. Sebenarnya banyak banget di kebun belakang kita ini populasi walnut itu teman-teman. Tuh, burung besar banget di sana. Tapi ya yang kita akan panen ya ini saja teman-teman. Banyak-banyak juga buat apa ya? Tuh burungnya gede banget, burung segede ayam. Ini banyak banget di sini. Ya sudah, kita langsung saja. Ini yang bikin gembira kok sepertinya malah ember saya tuh teman-teman, berwarna-warni gitu ya. Backgroundnya kan hijau. Nah, embernya warna-warni. Jadi lebih happy, lebih ceria. Yuk kita rek saja teman-teman. Ini barangkali kalau di kamera nggak kelihatan, padahal kalau dilihat dengan mata tidak berpakaian, mata telanjang, mata tidak berpakaian, itu banyak banget. Ini kalau saya rek nanti kerek sedaun-daunnya. Susah juga teman-teman ya. Kalau direk terrek sedaun-daunnya. Padahal niat saya cuma mau ngerek ini walnutnya saja ini. Padahal cuman walnutnya ini yang pengennya saya rek teman-teman, tapi sedaun-daunnya juga ikut-ikutan. Nggak apa-apa wis. Kalau di kebun belakang ini walnutnya kecil-kecil teman-teman, beda lagi dengan walnut yang udah berumur ratusan tahun yang di halaman itu. Kacangnya besar-besar. Kalau yang saya pakai untuk diambil, kalau yang saya panen untuk diambil kacangnya biasanya walnut yang dari pohon yang gede itu teman-teman. Kalau pohon-pohon walnut seperti ini, pohonnya masih kecil-kecil, biasanya baru berumur 20 tahunan ya, kalau saya nggak salah. Ini yang dari kebun belakang ini nanti kita panen untuk dicampur dengan kayu perapian saja teman-teman. Sebagian sudah mengelupas sendiri teman-teman, karena barangkali sudah beberapa hari di tanah, jadi begitu masak dan jatuh ke tanah akan mengelupas sendiri. Sebagian sudah mengelupas tuh. Kalau yang mengelupas ya seperti ini. Ini nanti kalau kita mau panen kacangnya ada di dalam cangkang ini loh teman-teman. Kita geprek tuh, ada alatnya khusus untuk menggeprek cangkangnya ini. Saya nggak tahu saya punya alatnya apa enggak ya. Apa cuman kita geprek pakai hammer aja. Yang ini sudah penuh, kita taruh sini saja dulu. Kita isi ember yang kedua. Enak banget hawanya menjelang musim gugur seperti ini teman-teman. Jadi tidak panas, tidak dingin gitu ya. Kalau pagi, nanti kalau siang ya nggak tahu, masih panas. Kadang ya nggak begitu panas, kadang ya panas masih. Makanya kadang kalau perubahan musim gini harus berhati-hati, jaga kesehatan teman-teman. Pokoknya kita jaga kondisi
banyak-banyak minum vitamin C biar nggak jatuh sakit. Kadang kalau batuk pilek gitu ya wajar teman-teman. Anak-anak itu kadang kalau perubahan musim seperti ini yang batuk pilek. Ini sebenarnya banyak tapi kecil-kecil ya. Oh ini dari yang ini loh teman-teman. Dari pohonnya yang ini, pohonnya kecil, makanya natnya juga kecil. Kalau pohonnya sudah berusia tua, itu warnanya juga kelihatan loh teman-teman, warnanya gede-gede. Ini ada yang kecil-kecil, itu pohon-pohon yang masih muda. Nah, sudah 2 ember teman-teman, kita akan mengisi ember yang ketiga. Bentar teman-teman, mulai ada nyamuk, mulai ada celekit-celekit. Dan ini petani-petani kan memanen jagung, memanen kedelai itu teman-teman. Jadi bukan nyamuk sih, kecil-kecil kayak semacam apa ya kita menyebutnya. Itu biasanya banyak di ladang-ladang gitu pada berterbangan teman-teman. Pokoknya kalau petani menanam memanen ladang mereka itu kita yang panen bagnya, kita yang panen apanya teman-teman. Ya tuh serangga kecil-kecil itu. Ya Allah. Asem. Ada yang kehirup. Yuk lanjut lagi teman-teman. Kita nyantai saja ngerjainnya. Meranggas teman-teman. Apanya? Segerbij-gerbijnya. Akhirnya don satu keranjang kecil. Kita taruh di sana dulu. Apa saya ke sini aja ya dulu teman-teman? Karena saya akan ajak kalian ke sebelah sana. Taruh sini saja dulu. Nih tadi sekalian kita bersih-bersih, mengutin ranting-ranting dari pet. Masih banyak.
Pokoknya kalau mengutin walnut itu boyoknya harus ekstra lentur teman-teman. Ini jam berapa teman-teman? Jam 11. Jadi kita 1 jam di sini. 4 1 2 3 4 5 ember sudah penuh, tinggal 1 dari berapa? Dari berapa pohon teman-teman? 3 atau 4 pohon ya ini yang kita ambilin ya, kita pungutin tadi. Dapat 5 ember, nanti 1 embernya di sana itu juga ada pohon walnut yang besar teman-teman. Barangkali walnutnya besar-besar ya, kita akan ke sana nanti. Setelah ini saya istirahat sebentar. Wow, seger banget. Nikmatnya minum atau nikmatnya makan itu kalau kita haus, kalau kita lapar. Habis kerja mengeluarkan keringat gitu ya teman-teman. Sebenarnya juga nggak necessary banget kita harus mengutin, cuman barangkali karena saya rajin saja dan daripada nganggur di rumah, badan sakit semua kalau saya nggak ngerjain sesuatu teman-teman. Dan barangkali dengan mengerjakan sesuatu seperti ini bisa membantu apa ya, otot-otot saya tetap aktif dan tidak kaku. Ya, mendekati tua teman-teman. Ya sudah tua. Saya sudah umur berapa ya? Umurnya sendiri lupa teman-teman. Umur berapa ya tahun ini? 43 kalau nggak salah teman-teman ya. Di sini tuh peaceful banget teman-teman, terutama bagi kalian yang barangkali menyukai ketenangan seperti kita ini ya. Jadi kalau menyukai hidup tanpa tetangga, nggak ada yang kepo-kepo gitu ya, cocoknya tinggal saja di country seperti ini teman-teman. Meskipun kesannya seperti tinggal di hutan atau di pelosok, akses kemana-mana meskipun jauh tetapi mudah teman-teman. Jadi seperti country road itu benar-benar di maintain setiap 2 minggu sekali. Ada yang ngecek country road, nanti ada road grader yang apa memuluskan ya, memuluskan atau apa ya istilahnya. Pokoknya kalau ada jalanan atau kerikil-kerikilnya yang tidak rata itu diratakan kembali gitu ya teman-teman. Jadi ya meskipun kita tinggal di pelosok, bukannya terus kita terbelakang atau tidak diperhatikan, itu juga enggak. Meskipun kita tinggal di country, untuk layanan emergency juga cepat teman-teman. Jadi call 911 gitu, sheriff, ambulan atau first responder ataupun fire department itu nggak ada 5 menit nyampe teman-teman, cepet. Makanya kan ada yang bilang juga di komen kalau nggak sukanya di country karena karena layanan emergency lambat dan bla 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 gitu ya. Tapi kalau di tempatku alhamdulillah teman-teman cepet di sini layanan emergency. Saya pernah kejadian Virgil itu waktu masih kecil ya, umur 3 tahunan, waktu itu panas, terus tiba-tiba itu matanya itu cuma terbuka, nggak mau menutup teman-teman. Dan kayak ada seizures atau apa ya istilahnya, step kalau orang Jawa, atau epilepsi atau apa ya. Pokoknya terus kejang-kejang gitu teman-teman. Waktu itu kita call 911 itu cepet banget sheriff sampai sini tuh 3 menit itu udah sampai. Ambulan, sheriff, first responder itu cepet banget. Ya itulah barangkali enaknya kalau tinggal di negara maju ya.
Saya nggak tahu untuk teman-teman yang komen yang lambat penanganannya itu di state mana, saya nggak tahu. Cuman kalau di Iowa itu bagus banget teman-teman. Tuh walnutnya banyak banget di sini. Banyak sekali walnutnya di sini. Banyak, harus hati-hati kalau step, kalau melangkah jangan sampai menginjak walnut dan terpleset pohonnya. Tuh yang ini teman-teman, masih banyak buahnya yang di batangnya dan di pohonnya. Tuh, ini adalah walnut yang masih di pohonnya. Walnut biasanya kalau sudah masak atau ready dipanen akan berjatuhan sendiri ya teman-teman. Banyak banget sampai bingung. Walnut itu cetok. Ini kalau orang yang nggak tahu dikira diantemi demit teman-teman. Walnut yang jatuh. Walnut tuh kalau berbuah nggak setiap tahun ya teman-teman. Jadi musim berbuahnya 2 tahun atau 3 tahun sekali gitu. Nanti kita cek. Jadi nggak setiap tahun berbuah. Makanya mumpung ada kita pungutin saja teman-teman ya. Sepertinya kecil gini, kadang itu kacangnya besar teman-teman, malah kacang bagus. Jadi jangan dijudge by the cover. Betul itu, ibarat buku, jangan dihakimi dengan hanya melihat page luarnya saja. Kadang luarnya bagus, dalamnya busuk. Kadang kita berlomba-lomba mencari kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, dan berusaha menjatuhkan, menertawakan. Seperti halnya manusia, dipikir diri sendiri udah paling sempurna teman-teman. Jangan seperti itu. Ya meskipun kalau kejatuhan walnut nggak bikin gegar otak, tapi imagine that. Bayangkan kalau kita pas mungutin walnut terus kejatuhan walnut. Nggak lucu. Akhirnya selesai juga teman-teman. Masih banyak tapi ya sudahlah, kita piknya mungutinnya ini saja. Karena nggak ada habisnya, banyak banget pohon walnut di kebun kita ini. Tuh, semua udah full keranjang kita, basket kita, ember kita. Sudah penuh semua keranjang kita.
nanti bisa-bisa pada berjatuhan kemana-mana. Oke, let's go home. Saya benci banget kalau ada tanaman yang stick lengket di pakaian seperti ini, teman-teman. Ngilanginya susah, harus satu-satu gitu. Udah panas, jam setengah 12. Kita akan jemur nanti saja. Saya akan doing laundry dulu dan masak makan siang. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan walnutnya ya teman-teman. Dapat 6 ember yang besar dan 1 ember yang kecil, tapi masih banyak banget di sana. Enggak saya ambilin semua teman-teman, banyak kerjaan. Ini aja, nanti terus kita ambilin yang 3 pohon yang di belakang garasi sini saja. Kalau yang belakang garasi sini pohonnya gede, udah tua, jadi walnutnya itu beda teman-teman. Walnutnya itu enak kalau diambil kacangnya ya. Kalau yang harvest pagi ini, yang kita harvest dari kebun tadi, kalau yang ini, yang 6 ember ini kita buat apa teman-teman, perapian saja. Kita mix dengan kayu gitu untuk bahan bakar perapian ya. Masih ada laundry dari yang kemarin. Saya dulu dikatain mertua, katanya saya ini kayak orang emis. Saya itu seperti orang emis katanya teman-teman. Kalau melakukan sesuatu yang masih tradisional, seperti mengeringkan baju gitu, nggak mau pakai dryer, pakainya ya cuman cara-cara orang zaman dulu gitu loh teman-teman. Di sini itu kan ya ada suku-suku yang seperti itu, tidak percaya pada kemajuan teknologi. Ya elah, itu gigi tinggal ngoceh, karu-karuan. Orangnya cebol, jemurannya tinggi. Mertua, diguyonin mertua, katanya saya itu seperti orang MS sini, komunitas atau suku yang tidak percaya teknologi gitu loh teman-teman. Dan dalam melakukan sesuatu itu ya cara kuno seperti yang saya lakukan, menjemur pakaian,
mengeringkan pakaian dengan cara dijemur, tidak memakai apa teman-teman, tidak memakai washing machine dryer gitu ya. Ini maple tree teman-teman, ini sebentar lagi daunnya akan berubah warna gitu, jadi cantik tuh, mulai berubah warna menjelang musim gugur. Tinggal laundry yang di rumah sana teman-teman, kita akan ke sana. Copelku lupa. Copelnya lupa, tadi harusnya ditaruh di sana di garasi. Harus ini dulu capingnya. Masih ada satu laundry lagi di sini. Ya, yang satunya di sini, tapi di sini tuh nggak dapet sinar matahari teman-teman. Terlalu pack sama tree gitu loh, di daunannya tebal. Ya, meskipun nggak ada sinar matahari, tidak-tidaknya kena udara angin tuh cepet dry teman-teman. Hai teman-teman, selamat sore. Sorry tadi habis lunch saya janji mau ngerjain walnut, tapi nggak tahu tadi ketiduran, terus udah repot dengan yang lain, jadinya baru sore hari ini kita akan memegang walnut lagi. Sebenarnya hanya akan saya taruh di halaman dulu teman-teman, ini biarkan very dry, biarkan kering dulu ya. Nanti begitu sudah kering, kulit luarnya ini akan mengelupas sendiri teman-teman, jadi ya biarkan saja. Kita akan bawa ke kemana ya teman-teman, enaknya di mana kita ngeringnya? Oh itu di dekat trampolinnya anak-anak, kita akan keringkan saja di situ. Sini saja teman-teman. Biasanya tiap tahun juga aku jemurnya di situ. Ini rak buat apa teman-teman? Buat ngerek
dedaunan. Seperti ini saya ingat dulu zaman kecil. Almarhum bapak itu terus tiap panen kopi ya seperti ini. Kita menjemur kopi gitu ya. Barangkali ada di antara teman-teman yang penasaran seperti apa atau walnut itu, atau bagaimana sih kita atau cara kita mengambil kacangnya. Saya kasih lihat teman-teman, tapi ini belum ready ya teman-teman, ini masih basah. Kita tunggu sampai kering. Ini sebenarnya ada alatnya khusus untuk membuka cangkangnya ini teman-teman. Cuman saya lupa saya taruh di mana. Kita pakai petil saja, kita pakai palu. Jadi seperti ini ya. Ini keras banget. Ini walnut hitam teman-teman, keras banget. Tuh. Jadi seperti ini teman-teman kacang walnutnya. Ini masih agak basah makanya susah diambil kacangnya. Nanti kalau sudah kering biasanya lumayan mudah teman-teman diambil kacangnya ini tuh. Nggak pecah-pecah seperti ini. Kalau teman-teman barangkali melihat channel YouTube lain, YouTuber lain, terutama YouTuber dari Cina itu, yang kadangkala ada panen walnut, itu walnut putih ya teman-teman yang dipanen. Kalau walnut putih lebih mudah untuk mengambil kacangnya ini karena cangkangnya lebih tipis daripada walnut yang hitam ini. Kalau walnut hitam ya susah. Lebih susah untuk mengambil kacangnya. Kalau males mengambil kacangnya biasanya berupa apa teman-teman? Berupa cangkang seperti ini saja. Saya keringkan terus saya masukkan ke tungku perapian untuk candling di ruangan. Aromanya enak banget teman-teman. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini dari pagi tadi sampai sore hari ini. Semoga apa yang saya share bisa menghibur, menemani hari-hari kalian dan bermanfaat bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.